Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Irma Anggia Putri sebagai Magnusus Divisi Orus Academic Community Gen Osmosis. Nah, di video kali ini aku mau membahas tentang fisiologi sirkulasi neonatus. Nah, kita langsung masuk aja ya teman-teman. Nah, jadi pada saat masih di dalam intrauterin, fetus itu paru-parunya itu masih kolaps nih teman-teman, sehingga pertukaran gasnya itu dilakukan oleh plasenta. Nah, kita bahas sedikit di sini mengenai anatomi dari sirkulasi fetus itu sendiri. Nah, jadi ini namanya adalah umbilical cord atau kita sebut juga dengan tali pusar. Nah, jadi umbilical cord ini mempunyai ada vena dan ada arterinya. Nah, ini bagian yang berwarna merah dan yang lebih besar ini namanya vena umbilicalis. Sementara ada dua struktur lainnya yang digambarkan dengan warna biru di sini namanya adalah arteri umbilicalis. Nah, pada sirkulasi fetus dan dewasa itu sedikit berbeda, di mana mungkin kita tahu kalau arteri pada dewasa itu digambarkan dengan warna merah dan dia kaya akan oksigen, sementara yang kaya akan karbon dioksida adalah yang venanya. Tapi pada sirkulasi fetus ini berbeda. Hal itu kenapa? Karena darah yang berasal dari plasenta itu akan masuk ke dalam tubuh bayi itu melalui vena umbilicalis. Oleh karena itu dia digambarkan dia lebih besar dan juga warnanya itu merah karena menandakan bahwa dia itu kaya akan oksigen. Sementara darah yang kembali dari jantung lalu menuju masuk lagi ke dalam plasenta itu adalah arteri umbilicalis yang membawanya. Dia kaya akan karbon dioksida. Nah, di sini kita bahas mengenai apa sih perbedaan sirkulasi antara fetus dan dewasa. Nah, di sini aku udah buat sedikit catatan. Nah, jadi kalau pada fetus itu teman-teman, semua oksigen yang diperolehnya itu berasal dari plasenta. Maka, ini ada gambaran alveoli pada fetus, di mana karena oksigennya itu belum masuk ke dalam alveoli, sehingga kadar oksigennya itu menjadi sangat rendah atau 0 ya teman-teman. Nah, lalu untuk fisiologi paru pada dewasa, untuk sirkulasi pulmonalnya, ini tuh ada kapiler, di mana darah yang kaya akan karbon dioksida nantinya akan berdifusi masuk ke dalam alveolus, dan oksigen-oksigen itu yang berasal dari luar, yang kita hirup, itu nanti akan berdifusi lagi masuk ke dalam kapiler. Nah, sehingga karena pada fetus oksigennya itu masih sangat-sangat rendah ya teman-teman, maka kapilernya itu mengalami vasokonstriksi nih teman-teman. Kapilernya itu mengalami vasokonstriksi, maka tekanan pada alveolusnya itu meningkat. Hal ini membuat tekanan pada arteri pulmonal juga meningkat. Nah, itulah yang disebut dengan hypoxic vasoconstriction atau suatu kondisi vasokonstriksi akibat kurangnya suplai oksigen ke daerah tertentu. Nah, hal ini menyebabkan tekanan pada atrium kanan, ventrikel kanan dan juga atrium kanan itu meningkat teman-teman, karena tadi tekanan di pulmonalnya ini juga meningkat, sehingga terjadilah peningkatan tekanan pada jantung sebelah kanan. Nah, kita lanjut. Ini mungkin udah aku jelasin juga tadi, di mana karena oksigen yang masuk ke paru-paru masih sedikit, maka kapiler dari alveolus juga mengalami vasokonstriksi, sehingga tekanan di alveolusnya itu meningkat, tekanan di arteri pulmonal meningkat, lalu itu juga menyebabkan tekanan di atrium kanan dan ventrikel kanan juga meningkat, sehingga tekanan di jantung sebelah kanan ini meningkat. Nah, karena di sini masih vasokonstriksi nih teman-teman, jadi belum ada oksigen di sini, jadi tekanannya itu menjadi makin meningkat ke sebelah kanan. Nah, lalu untuk fungsi plasenta pada fetus, dia itu berfungsi untuk membuang karbon dioksida, yaitu yang udah kembali dari jantung ya. Dia akan masuk lagi ke plasenta untuk membuang karbon dioksida tadi. Lalu dia akan menyediakan kembali tuh oksigen yang berasal dari tubuh ibu untuk kembali masuk ke jantungnya dan bersirkulasi di tubuh fetus tersebut. Nah, kita lanjut. Nah, sirkulasi pada fetus itu bergantung pada 3 shunts nih teman-teman. Nah, shunts itu apa sih? Jadi shunts itu seperti bypass atau
jalur yang menghubungkan suatu struktur dengan struktur lainnya. Nah, pada fetus itu ada yang pertama namanya ductus venosus. Ini adanya di hati. Di sini ada ductus venosus. Lalu ada foramen ovale, itu letaknya di jantung. Di sini ya teman-teman, foramen ovale yang menghubungkan atrium kanan dan atrium kiri. Lalu ada ductus arteriosus, lokasinya di pembuluh darah yang besar. Nah, ini pembuluh darah yang besar yaitu antara arteri pulmonal dengan aorta. Berarti ini adalah ductus arteriosusnya. Nah, jadi kita cerita sedikit gimana sih cara darah itu mengalir melalui shunts ini. Nah, jadi yang pertama adalah ductus venosus. Nah, darah itu kan masuk melalui vena umbilicalis. Nah, lalu saat mau masuk ke hepar dia menjadi suatu struktur yang dinamakan dengan ductus venosus. Nah, jadi dari ductus venosus inilah yang menghubungkan antara darah dari vena umbilicalis dengan vena cava inferior di sini. Nah, jadi sebenarnya darah dari vena umbilicalis itu akan bercabang jadi dua nih teman-teman. Ada yang masuk ke ductus venosus tadi, shunts kita yang pertama, ada juga yang masuknya ke sinusoid hati. Tapi yang masuk ke sinusoid hati itu adalah sangat sedikit sekali jumlahnya. Jadi kebanyakan memang masuk melalui ductus venosus, lalu masuk lagi ke vena cava inferiornya. Nah, lalu setelah itu akan masuk ke dalam atrium kanan. Nah, setelah masuk ke dalam atrium kanan, itu darah yang berada di atas gitu, seperti dari kepala atau dari lengan, itu juga masuk nih teman-teman ke atrium kanan. Nah, maka di sini terjadilah pencampuran darah. Tapi sebagian besar darah yang kayak oksigen itu kan dari ductus venosus tadi masuk ke vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, itu sebagian besarnya atau sekitar 70%-nya itu masuk nih teman-teman melalui shunts yang kita yang kedua yaitu foramen ovale, masuk ke atrium sebelah kiri. Nah, setelah masuk ke atrium sebelah kiri, nanti kan akan masuk ke katup, lalu masuk ke ventricle kiri, lalu akan masuk ke aorta. Nah, jadi darahnya di sini kayak akan oksigen, yaitu konsentrasi oksigennya sekitar 95%. Jadi, darah yang ada di aorta ini akan pergi ke atas, mendarahi otak, dan juga mendarahi koroner, sehingga organ-organ vital itu memang mendapatkan suplai oksigen yang sangat cukup ya teman-teman. Nah, jadi darah itu kan tadi ada yang masuk melalui foramen ovale, tapi ada juga nih teman-teman yang masuk ke ventricle sebelah kanan, yaitu sekitar 30%-nya. Nah, darah yang masuk ke ventricle sebelah kanan ini nantinya akan masuk ke trunkus pulmonalis. Masuk ke trunkus pulmonalis ini, lalu akan masuk ke arteri pulmonal, dan karena ini parunya masih vasokonstriksi, jadi darah belum bisa nih masuk ke sana, sehingga karena tekanan atau resistensinya di sini meningkat, darah malah masuk ke aorta teman-teman melalui suatu struktur pada fetus yang namanya ductus arteriosus. Nah, ini adalah ductus arteriosus, makanya darahnya bisa masuk ke aorta. Nah, di sini terjadi percampuran darah juga, lalu nanti darahnya akan kembali masuk ke plasenta. Nah, gitu perjalanannya teman-teman. Jadi konsepnya di sini adalah terjadi right to left shunts atau adanya shunts dari kanan ke kiri. Nah, seperti yang kita lihat tadi dari atrium kanan ke atrium kiri shuntsnya, dan dari jantung kanan yaitu dari pulmonal ini ke jantung sebelah kiri ke aorta gitu ya teman-teman. Nah, ini mungkin penjelasan dari yang tadi aja, di mana darah yang masuk ke atrium kanan itu dan masuk ke foramen ovale itu ada sekitar 70%, dan yang masuk ke ventricle kanan itu ada sekitar 30%. Nah, di sini kita bahas mengenai beberapa tempat terjadinya percampuran darah. Yang pertama di hepar, yaitu di mana sih? Yaitu darah dari ductus venosus dengan darah di sistem porta. Nah, ada di sini darah dari ductus venosus dan darah di sistem porta itu akan mengalami percampuran. Nah, selanjutnya di vena cava inferior juga terjadi percampuran darah dengan darah setelah hepar dengan darah deoksigenasi dari ekstremitas bawah, pelvis, dan juga ginjal. Nih, darah dari setelah hepar dengan darah dari ekstremitas bawah, teman-teman.
Nah, dari hepat dengan darah ekstremis bawah nanti di sini akan mengalami pencampuran di vena cava inferiornya. Nah, lalu di atrium kanan juga terjadi percampuran seperti yang udah aku jelasin tadi, yaitu darah dari bawah dan juga dari atas itu mengalami percampuran. Nah, selanjutnya di atrium kiri juga terjadi sedikit percampuran di sini dengan darah dari paru-paru, sedikit sekali ya teman-teman. Nah, lalu dari sambungan ductus arteriosus dengan aorta ascendens. Nah, di sini sambungan dari ductus arteriosus dengan aorta ascendens. Nah, terjadi sedikit percampuran darah di sana. Nah, mungkin di gambar ini lebih jelas nih teman-teman. Nah, yang ini kan ini digambarkan dengan warna yang berbeda. Ini menunjukkan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi, ini yang lebih rendah, dan di sini terjadi sedikit percampuran darah. Di sini juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke sirkulasi fetus setelah lahir. Nah, sirkulasi pulmonal ditandai dengan berfungsinya paru-paru, di mana setelah bayi itu menangis, maka paru-parunya itu akan mulai mengembang nih teman-teman. Nah, kalau paru-paru itu mulai mengembang, maka vaskular yang tadinya mengalami vasokonstriksi perlahan-lahan mulai bervasodilatasi sehingga resistensi vaskular pulmonalnya itu akan menurun karena dia udah mulai mengembang nih pembuluh darahnya, sehingga tekanan di ventrikel kanan dan di atrium kanan itu juga akan menurun. Nah, selanjutnya untuk sirkulasi sistemik ditandai dengan hilangnya plasenta, di mana saat bayi itu udah lahir, darah yang masuk ke dalam paru-paru itu lebih banyak teman-teman dibandingkan dari darah yang masuk ke plasenta. Sehingga kita ingat konsep tadi, di mana kalau darah yang mengalir ke sana itu sedikit, maka pembuluh darahnya akan mengalami vasokonstriksi. Oleh karena itu, karena darah yang ke plasenta itu sangat sedikit, maka plasentanya akan berkonstriksi sehingga tahanan atau resistensinya itu meningkat. Nah, hal ini membuat tekanan di aorta serta atrium dan ventrikel kiri meningkat. Nah, muncullah konsep kita selanjutnya, di mana terjadi tekanan di left itu lebih tinggi dibandingkan tekanan di right gitu. Nantinya akan terjadi reflux yang akan kita jelaskan setelah ini ya. Nah, setelah lahir itu terjadi penutupan shunts tadi nih teman-teman. Nah, secara normalnya terjadi penutupan pada foramen ovale, penutupan ductus arteriosus, dan juga penutupan dari ductus venosus. Nah, yang pertama kita membahas gimana sih terjadinya penutupan dari foramen ovale. Nah, penutupan foramen ovale itu terjadi karena septum primumnya menempel ke septum secundum. Nah, kita bahas sedikit tentang bagaimana terbentuknya septum-septum ini dan bagaimana menutupnya. Nah, jadi ini adalah gambaran jantung bayi di mana yang pertama terbentuk adalah terbentuknya suatu sekat yang dinamakan dengan septum primum. Nah, setelah septum primum ini terbentuk, yang dia akan memisahkan atrium kanan dan atrium kiri, terbentuklah suatu lubang di sini teman-teman, yang namanya adalah ostium primum. Nah, setelah ostium primum ini terbentuk lagi nih suatu septum di sebelah kanannya, tapi septumnya ini nggak menutup secara komplit, jadi kayak dari atas sampai ke tengah aja nih teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, terbentuknya struktur seperti ini akan membuat terbentuknya suatu lubang atau foramen yang kita sebut dengan foramen ovale, di mana darah itu bisa masuk dari kanan ke kiri karena pada fetus tekanan di kanannya itu lebih besar daripada tekanan di kiri. Oleh karena itu darahnya bisa masuk. Nah, gimana sih dia itu bisa menutup? Karena saat bayi itu udah mulai bernafas, tekanan di sebelah kiri itu menjadi lebih tinggi nih teman-teman dibandingkan dengan tekanan di sebelah kanan. Oleh karena itu septum primumnya ini, nah ini adalah septum primumnya itu jadi terdorong sama darah, jadi dia menempel ke septum secundumnya, dan lama-kelamaan foramen ovale ini akan mengalami fibrotik gitu. Jadi normalnya memang akan segera menutup segera setelah lahir dan akan membentuk atau menyisakan struktur yang dinamakan dengan fossa ovale. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penutupan ductus arteriosus. Nah, seperti yang kita tahu, tadi bayinya udah nangis, aliran darah ke parunya udah meningkat sehingga paru-parunya ini mengembang ya teman-teman. Lalu kita ingat lagi konsep kalau sekarang nih setelah bayi lahir, tekanan di jantung kirinya itu udah lebih besar dibandingkan dengan tekanan di jantung kanannya, sehingga tekanan di aorta otomatis lebih tinggi nih teman-teman dibandingkan dengan tekanan di
pulmonal. Makanya darah dari aorta itu bisa masuk ke arteri pulmonal melalui ductus arteriosus, atau dia malah nge-shunt nih teman-teman. Kan tadi darahnya dari sini masuk ke sini, tapi tekanan di aorta sekarang udah lebih gede tekanannya dibandingkan dengan tekanan di sini karena dia udah melebar gitu pembuluh darahnya. Nah, oleh karena itu akan terjadi reflux dari sini, dari aorta ke pulmonal. Nah, ada fun fact dulu, kalau ductus arteriosus itu sensitif terhadap 3 hal berikut ya teman-teman. Dia tuh sensitif terhadap kadar oksigen yang rendah, sensitif terhadap prostaglandin, dan juga sensitif terhadap bradikinin. Nah, gimana sih maksud dia sensitif itu? Nah, pada bayi baru lahir dan sudah bernafas, maka oksigennya otomatis akan tinggi. Nah, oksigen yang tinggi ini akan menurunkan kadar prostaglandin, atau di sini kita bahas tentang PGE2. Nah, di mana PGE2 ini berfungsi untuk membuat ductus arteriosus itu tetap paten atau tetap terbuka gitu. Sehingga karena prostaglandinnya turun, maka ductus arteriosnya itu perlahan mulai menutup. Itu yang normalnya. Nah, lalu untuk bradikinin, di mana saat terjadinya aliran darah yang banyak masuk ke paru, produksi bradikininnya tuh juga meningkat nih teman-teman, sehingga hal inilah yang membuat ductus arteriosus itu secara fisiologis akan menutup. Nah, jadi dalam beberapa jam aja ductus arteriosus itu udah mulai mengalami vasokonstriksi, dan dalam 1-8 hari dia memang benar-benar tertutup secara fungsional, dan dalam beberapa bulan itu akan benar-benar terbentuk jaringan fibrotik yang akan membuat ductus arteriosus itu memang benar-benar tertutup secara anatomis gitu. Nah, kita lanjut ke penutupan shunt yang terakhir kita bahas, yaitu penutupan dari ductus venosus. Nah, kenapa sih ductus venosus ini bisa menutup? Hal ini karena darah melalui vena umbilicalis ini dia udah stop nih teman-teman, udah stop, gak ada darah lagi yang mengalir, dan darah dari sirkulasi porta dia akan masuk ke ductus venosus. Nah, dari sirkulasi portal bisa masuk ke ductus venosus. Dalam 1-2 jam, otot dinding, ini maksudnya ductus venosus ya teman-teman. Nah, jadi dalam 1-2 jam, otot di dinding ductus venosus itu akan mengalami kontraksi, karena tadi seperti yang kita ketahui, kalau aliran darah ke sana sedikit, maka dia akan berkontriksi dan perlahan mulai menutup atau mengalami fibrosis juga. Nah, hal ini akan membuat tekanan di vena porta itu akan meningkat, sehingga darah akan masuk ke sinusoid hati. Nah, kalau misalnya ductus venosus ini nggak menutup, maka akan terjadi paten ductus venosus, tapi ini kasusnya sangat jarang. Sama seperti yang ductus arteriosus tadi, kalau misalnya dia tidak menutup, dia akan menjadi paten ductus arteriosus, dimana kasusnya itu memang lebih sering dibandingkan dengan yang paten ductus venosus ini. Nah, sekarang kita bahas mengenai perubahan struktur setelah lahir. Nah, setelah lahir tadi kan ada ductus venosus. Nah, ductus venosus ini setelah lahir nantinya akan menjadi ligamentum venosum. Lalu foramen ovale itu akan menutup dan membentuk fossa ovalis. Lalu ductus arteriosus akan membentuk ligamentum arteriosum yang di sini, dan vena umbilikal akan membentuk ligamentum teres. Nah, lalu untuk arteri umbilikal akan membentuk ligamentum umbilikal medial. Nah, mungkin itu aja teman-teman pembahasan tentang materi fisiologi sirkulasi neonatus dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa mudah dipahami ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa nih follow Instagram kita di @academicommunity, dan kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan boleh juga nih di DM aja Instagram Academic Community ataupun Instagram aku di @irmaanggiaputri. Mungkin sekian dari aku, semoga bermanfaat. Academic Community, Roger. Dadah.